Polisi tetapkan 2 tersangka korupsi BPR 4,6 miliar rupiah di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan kirim tagana bantu korban bencana alam di Sumatera. Sementara itu, aksi donasi lewat jualan kopi dilakukan warga Banjarmasin untuk bantu korban bencana di Sumatera. Rotasi pejabat eselon 2 Gubernur Kalbar tegaskan sudah sesuai aturan dan perundang-undangan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kami dapat kembali menyapa Anda dalam Kompas Pagi hari ini 8 Desember 2025. Saudara, seperti biasa, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fiza Herwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara, polisi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi Bank Perkreditan Rakyat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dugaan sementara, negara dirugikan hingga 4,6 miliar rupiah. Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polresta Samarinda menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kota Samarinda. Modusnya adalah bersekongkol melakukan kredit fiktif. 1 tersangka merupakan ASN yang menjabat sebagai kepala bagian kredit, diduga memproses kredit fiktif dan melakukan penggelapan dana pelunasan dan pencairan nasabah sejak tahun 2019 hingga 2020. Sementara SM, warga sipil, membantu menyediakan data calon nasabah. Dari kasus ini, polisi menyita uang senilai 404 juta rupiah serta sejumlah dokumen, termasuk dokumen penyertaan modal kredit fiktif hingga merugikan negara 4,6 miliar rupiah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Total kerugian negara yang ditimbulkan oleh 2 orang tersangka ini setelah melalui hasil audit dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan yang bersangkutan ini telah merugikan keuangan negara sebanyak 4.683.553.134 rupiah. Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebut hasil tambang ilegal dijual menggunakan istilah dokumen terbang, di mana perusahaan resmi membeli batu bara dari penambang ilegal, lalu dijual kembali menggunakan dokumen penambang resmi. Praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur bukanlah hal baru. Namun, bagaimana bisa hasil tambang ilegal terjual keluar tanpa dokumen resmi? Ternyata, tambang ilegal bisa terjual dengan menggunakan dokumen terbang. Istilah dokumen terbang adalah perusahaan resmi membeli batu bara ilegal karena perusahaan pemilik izin usaha pertambangan tidak menambang, namun membeli batu bara dari tambang ilegal. Hasil jual beli batu bara tadi kemudian dijual kembali menggunakan dokumen milik perusahaan resmi tadi. Hal tersebut dijelaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi usai diskusi terfokus soal tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan batu bara di Aula Pertemuan Kejati Kaltim pada Kamis 4 Desember. Tambang resmi, di atas nama tambang resmi, membeli tambang-tambang yang tidak resmi. Atau dia sebenarnya punya EUP yang tidak nambang, dia juga beli. Bisa juga kan. Atau dia juga nambang tapi tidak sesuai dengan RKAB karena jumlahnya kurang, beli tempat lain. Lakukan. SDM juga bisa berarti Pak menindak ini? Ya, tidak tahu ya, mungkin ya harusnya bisa. Kan peta kan itu kan dari dari BPN ada, mungkin dia juga ada peta. Supardi juga menyebut jika dikaitkan tambang ilegal dengan indikasi korupsi, lantaran adanya kerugian negara, konstruksi hukumnya dinilai tidak gampang oleh kejaksaan. Yang bisa dilihat adalah apakah ada persekongkolan pejabat dalam praktik tersebut. Rijal Mustafa, Jamin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.
Masih dari Kalimantan Timur, Saudara, penyidik dari Polres Samarinda membantah dugaan intimidasi para terdakwa kasus penembakan di tempat hiburan malam. Penyidik bilang proses penyelidikan sudah dilakukan sesuai SOP. Sidang lanjutan kasus penembakan di Pengadilan Negeri Samarinda kini mendengarkan keterangan dari penyidik kepolisian. 8 penyidik dihadirkan pada Rabu 3 Desember karena diduga melakukan intimidasi terdakwa saat pengambilan BAP. Para penyidik menyebut proses penyelidikan sudah sesuai SOP dan tidak ada intimidasi dilakukan. Pernyataan itu turut ditegaskan oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar. Tidak ada sama sekali intervensi, apalagi dengan menggunakan intimidasi, kekerasan, apalagi sampai dengan melakukan tindakan fisik kepada para si pelaku pada saat mereka ini diamankan di bulan Mei yang lalu. Jadi semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, tapi memang pada saat proses pemeriksaan itu mereka kita pisahkan semua. Ya, jadi biar keterangannya tergambarkan jelas, kemudian kalau ada yang tidak cocok baru kita konfrontir antara mereka itu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa bilang para terdakwa mendapat intimidasi dibuktikan dengan foto di berkas perkara adanya luka lebam di wajah korban. Para terdakwa ini menerangkan bahwa mereka diintimidasi dan dipukul. Itu dibuktikan dengan foto di berkas perkara, di mana mereka memang lebam-lebam di jidat, di pipi dan di bawah pelipis. Itu lebam. Meskipun penyidik membantah menyatakan bahwa itu bisa jatuh sendiri. Kan tidak masuk akal juga itu, masa orang jatuh kan biasa lecet, bukan bengkak kan? Kuasa hukum juga mempertanyakan tak adanya CCTV di ruang penyidik yang bisa saja terjadi intimidasi terhadap terdakwa. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan dari Kalimantan Selatan. Saudara, maraknya penumpang yang nekat duduk di atas atap kapal dikeluhkan para pengemudi kapal wisata susur sungai di Banjarmasin. Tak hanya melanggar aturan keselamatan, tapi juga berisiko memicu kecelakaan di atas sungai. Penumpang duduk di atas top deck atau atap kapal wisata, inilah yang sering terlihat di kawasan wisata susur sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Posisi ini sebenarnya justru mengundang bahaya. Penumpang yang berada di posisi terbuka tanpa pengaman rentan terpelanting, terjatuh ke sungai, atau terkena halangan di sepanjang rute. Pengemudi kapal wisata mengaku sudah berulang kali memberikan peringatan agar penumpang tetap duduk di dalam kapal. Namun sering diabaikan penumpang yang ingin mendapatkan posisi dokumentasi berfoto atau pandangan lebih luas. Kan namun di bawah itu kan suntuk kan ya, kalau ada dia lihat pemandangannya kan. Di atasnya kan kami juga melihat pemandangan kan ya Allah. Tapi sebenarnya memang ada larangan kalau Pak, yang kalau di atas, dan kalau misalkan di atas mesti pakai yang safety. Cuma kan pakai safety ini ada juga pakai safety, ada juga yang kada kan, ada juga isi juga kan pakai safety ini kan mengganggu juga Bang. Cuma kan bisa juga ada uang kada bisa berenang kan pakai safety kan, ada aja kan safety-nya di bawah tuh kan, ada aja lah ditaruhi kan ya Allah. Menanggapi situasi ini, Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banjarmasin mengimbau agar pengemudi kapal wisata tidak mengemudikan kapal bila menemui penumpang yang memaksa duduk di atas top deck. KSOP bilang tindakan membiarkan penumpang di atas top deck dapat berujung sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional kapal. Dilarang karena apabila ada kejadian, notabene nakoda atau operator kapal itu kami panggil sendiri. Ada sanksinya lah Pak kalau misalkan masih begitu? Setelah kami panggil pasti ada sanksinya. Ketika kapal tersebut sudah terregistrasi, nakodanya juga punya semacam SKK, sanksinya bisa kami cabut, dan sanksi administrasinya kapalnya kami sertifikatnya kami inikan juga. Imbauan ini diharapkan dapat diikuti semua pihak agar kegiatan wisata susur sungai di Banjarmasin tetap aman, nyaman, dan bebas insiden. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Polres Banjarbaru rekam lebih dari 1.500 pelanggaran lewat sistem e-tilang atau e-tlay selama operasi Zebra Intan tahun 2025.
Sementara angka kecelakaan turun 50% didorong peningkatan kepatuhan berlalu lintas. Dalam operasi Zebra Intan 2025, Polres Banjarbaru mengutamakan tilang elektronik melalui sistem ETLE. Sepanjang operasi selama 14 hari sejak 17 hingga 30 November, tercatat lebih dari 1.500 pelanggaran, 43 diantaranya telah terkonfirmasi. Polisi juga memberikan 508 teguran langsung kepada pengendara. Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi, yakni pengendara motor tidak memakai helm dan sabuk pengaman. Adapun dari kegiatan operasi tersebut, untuk kegiatan represif sendiri, kami telah melaksanakan penindakan yang diutamakan yaitu penindakan secara elektronik melalui ETLE, yang mana kita dapati data sebanyak 1.517 pelanggaran. Dilatar belakangi kepatuhan masyarakat yang terus meningkat, angka kecelakaan tahun ini turun 50%. Jadi kalau tahun sebelumnya dari data, nanti kita buka lagi data. Kita mengalami penurunan, alhamdulillah mengalami penurunan tingkat laka lantas, baik fatalitas maupun luka berat dan luka ringan, itu hampir 50%. Satlantas Polres Banjarbaru juga mencatat selama operasi Zebra terdapat 1 kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. BPBD Kalbar mencatat dari Januari hingga November 2025, 73.000 rumah di Kalbar terdampak bencana. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Kalimantan Selatan dan Pramuka dilepas untuk membantu penanganan bencana di Pulau Sumatera. Pada tahap pertama ini, saudara, mereka diperbantukan untuk wilayah bencana di Sumatera Barat. Pelepasan anggota Taruna Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dalam upacara pada Jumat pagi 5 Desember. 7 anggota Tagana dan 2 anggota Kuartir Daerah Pramuka Kalimantan Selatan ini akan bertugas selama 15 hari. Harap mudah-mudahan tim kita dapat juga membantu meringankan beban penderitaan kawan-kawan saudara-saudara kita di Sumatera sana. Anggota Tagana yang dikirim mengaku senang bisa membantu tugas kemanusiaan. Atas dukungan Dinas Sosial Provinsi, kami bisa menjalankan misi ini untuk kemanusiaan. Kesembilan petugas yang dikirim memiliki keahlian masing-masing, seperti untuk membantu dapur umum, penanganan psikologi korban, dan pencarian. Ini ada 9 orang yang diberangkatkan dan mereka memiliki spesialisasi. Yang pertama adalah dapur umum, untuk pelayanan dapur umum yang biasa menangani di atas 10.000 paket makanan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah spesialisasinya layanan dukungan psikososial. Ini LDP yang penanganan para korban bencana, pasca bencana itu sendiri. Kemudian untuk yang mereka juga ahli di CSSR. Untuk tahap kedua nanti direncanakan disiapkan anggota Tagana untuk membantu korban di Aceh. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, aksi peduli bencana banjir dan longsor di Sumatera digelar warga Banjarmasin, termasuk oleh para mahasiswa. Penggalangan dana dilakukan dengan mengumpulkan sumbangan sukarela dari pengguna jalan. Penggalangan dana dilakukan warga Banjarmasin untuk membantu korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera, seperti yang dilakukan di kawasan Jalan Sultan Adam. Menggunakan kardus, warga mengumpulkan sumbangan sukarela dari pengguna jalan. Sebagian dari warga adalah mahasiswa yang ingin mengajak masyarakat untuk membantu meringankan beban para korban.
Sementara itu, relawan Rumah Zakat juga mengajak berdonasi lewat informasi di media sosial dan bantuan lain langsung dikerahkan ke lokasi bencana seperti ambulans. Ini ada juga yang sudah kami turunkan langsung ke daerah terdampak seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan total ada sekitar 15 ambulan yang kami turunkan langsung ke daerah terdampak. Selain akan dikirim langsung pada rekanan di lokasi bencana, penyaluran bantuan dari Aksi Peduli Sumatera ini juga akan dikoordinasikan dengan pihak berwenang seperti Dinas Sosial. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, tak hanya warga dan mahasiswa di Banjarmasin, pegiat kopi di Banjarbaru juga menggelar aksi solidaritas untuk korban bencana di Sumatera. Hasil penjualan menyeduh biji kopi didonasikan untuk korban bencana. Sebuah toko kopi di sudut Pasar Bauntung, Banjarbaru bergerak untuk korban bencana di Sumatera. Bertajuk Brewing for Charity, aksi bar takeover dilakukan oleh dua barista asal Mandiangin, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Mereka menyediakan beragam biji kopi lokal maupun internasional, hasil donasi dari pegiat kopi di Banjarbaru, utamanya biji kopi dari Pulau Sumatera seperti kopi Gayo. Setiap seduhan biji kopi dihargai Rp20.000 per cap dan seluruhnya akan didonasikan bagi korban banjir di Sumatera. Ini pun kita membawakan biji yang kena bencana tersebut, ada yang dari Gayo. Terus dari roastery lokal dari Banjarbaru juga membantu, ada support dari biji-biji yang lain untuk pilihan kopinya jadi variatif. Kita ngebantu saudara-saudara kita yang kena bencana, meskipun kita tidak bisa ke sana. Semoga bantuan kecil kita ini membantulah untuk kesana. Seorang pengunjung asal kota Banjarbaru, Septi, bilang kegiatan ini sangat bagus. Selain meramaikan, Septi juga ikut berdonasi. Ya, sengaja datang hari ini mau lihat toko kopi Cap Abah. Ternyata lagi ada charity buat korban banjir di Sumatera kan. Jadi semangat banget nih kok ada toko kopi yang kayak gini. Kan baru pertama nih lihat yang kayak gini. Jadi beli kopi terus bayarnya pakai donasi. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan korban bencana di Sumatera. Dan kegiatan positif seperti ini bisa menginspirasi semakin banyak toko kopi lainnya. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mencatat, dari Januari hingga November 2025, sebanyak 73.000 lebih rumah di Kalbar terdampak banjir, puting beliung, dan tanah longsor atau batingsor. Kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak parah. Ketua Satgas Data dan Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, menyampaikan, terhitung dari Januari hingga 31 November 2025, terjadi 27 kali batingsor di wilayah Kalbar. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan 73.350 rumah warga. Selain itu, terdapat 85 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak sedang, dan 5 rusak berat. Tak hanya itu, 5 unit jembatan dilaporkan mengalami rusak berat. Bencana ini juga menimpa ratusan ribu warga. Total 450.386 jiwa terdampak, 6.654 jiwa mengungsi, dan 2 orang meninggal. Daniel juga menyebut saat ini terdapat 2 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga batingsor, yaitu Kuburaya dan Bengkayang. Jumlah bencana batingsor yang terjadi di Kalimantan Barat itu ada 27 kali bencana. Kemudian dampaknya ada 73.350 rumah yang terdampak banjir, kemudian 89 unit rumah yang rusak ringan, ada 2 unit rusak sedang dan 5 unit rusak berat, dan ada 5 jembatan yang rusak berat. Sorotan selanjutnya, Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat minta pemerintah melakukan moratorium atau menghentikan sementara perizinan bagi perusahaan pertambangan skala besar.
Hal ini dinilai penting agar tata kelola tambang yang sudah beroperasi bisa diperbaiki. Desakan moratorium izin perusahaan tambang skala besar di Kalbar menguat seiring semakin banyaknya dampak buruk berupa kerusakan ekologis yang dirasakan masyarakat. Walhi Kalbar menilai moratorium ini penting agar tata kelola perusahaan yang sudah beroperasi bisa lebih dulu diperbaiki. Pertama, memang moratorium itu penting untuk kita melihat perizinan yang skala besar, ya. Dalam konteks Kalbar kan memang bauksit paling besar ya, perizinan pertambangan, tetapi juga sudah mulai masuk ke pertambangan emas. Saya kira ini penting untuk dilakukan moratorium, tidak lagi memberikan perizinan baru kepada perusahaan-perusahaan tambang, tetapi melihat efektivitas pelaksanaan tambang yang sudah operasi. Praktik eksploitasi yang masif dipastikan akan memberikan ancaman besar bagi sumber daya alam ke depan. Terlebih sektor tambang dimanfaatkan oleh segelintir orang, sehingga perlu kerja vokasi lebih kepada masyarakat. Dari pemilu 2024 kemarin itu terjadi proses transisi perubahan kepemimpinan. Pada hari ini kemudian Walhi ditantang untuk berefleksi kembali apakah hasil pemilu 2024 plus juga pemilu kada itu memberikan harapan bahwa agenda penyelamatan lingkungan hidup itu menjadi concern dari kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, kalau itu ternyata jauh dari cita-cita dan semangat reformasi yang menjadi bagian dari kerja-kerja Walhi sebelumnya, nah tentu Walhi harus berpikir ulang. Walhi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkeadilan agar pemanfaatan tambang bisa dirasakan oleh warga lokal, terlebih soal hak legalitas masyarakat adat yang memiliki kemampuan sendiri dalam mengelola sumber daya alamnya lewat komunitas. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Genangan ganggu arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin. Pengamat dorong segera penanganan teknis. Informasi ini akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, usai hujan, genangan air kerap meluap di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Pengamat tata kota bilang penanganan teknis perlu segera dilakukan untuk mencegah genangan berulang di jalur vital tersebut. Genangan air di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin ini sering terjadi setelah hujan lebat. Kondisi ini memperlambat arus lalu lintas, bahkan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Warga bilang genangan diperparah oleh drainase yang tersumbat parah sehingga aliran air tak lancar. Nah, drainasenya ini kan banyak mampet juga sampah-sampah yang kayak daun atau apa, buang sampah sembarangan nih lalu mampet. Terkadang kami menusuk lewat lubang tuh mengeluarkan banyu juga. Karena di sini sampah-sampahnya banyak yang banyak mampet apa segalanya. Jadi banjirnya tuh sampai paling dalam gitu Bang. Yang paling bahaya benar. Dari sini dari banjir ini kan kebanyakan macet, banyak kecelakaan terjadi atau apa kayak itu. Pengamat tata kota Nanda Pebrian menyarankan penanganan teknis berupa pembuatan pintu air dan tanggul. Menurutnya genangan air ini harus segera ditangani karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial. Sebetulnya penanganan teknisnya ini yang pertama kita bisa membuat pintu air di beberapa titik yang memang menjadi sistem sumbernya. Kemudian kita bisa bantu dorong untuk percepatan penurunan air dengan pompa. Kemudian kita bisa bikin tanggul di beberapa titik yang memang level muka air banjirnya lebih tinggi daripada jalan. Kemudian juga kita bisa bantu dengan pintu klep untuk di inlet trotoar di Ahmad Yani. Air bisa masuk dari jalan ke sungai, tapi dari sungai ke jalan itu tertutup gitu. Itu namanya ada sistem pintu klep. Kemudian yang terakhir kita bisa lakukan peningkatan daya tampung si sungai. Perbaikan dinilai perlu segera dilakukan, apalagi risiko bahaya seperti pengendara terjatuh saat melintasi genangan yang cukup dalam. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Masih dari Kalimantan Selatan, saudara, setelah lubang dan banjir di Jalan Trikora, Kelurahan Sungai Besar dikeluhkan warga. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan percepat perbaikan jalan. Pekerjaan crossing drainase atau penambahan saluran dipilih untuk atasi masalah. Untuk menangani lubang di Jalan Trikora, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, penambahan saluran atau crossing drainase dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Pekerjaan crossing drainase dipilih karena lokasi ini menjadi titik rawan banjir dan drainase yang ada tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Perbaikan diprioritaskan pada titik paling krusial dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Beberapa lubang juga sudah mulai ditambal sementara. Nanti ada beberapa titik lubang yang setelahnya karena memang musuh utama dari aspal ini adalah genangan air ya, karena memang itu selalu menggenang di sana sehingga kami pastikan di situ akan kita drain, makanya ada cross drain di situ sehingga genangan-genangan itu akan segera kami kondisikan dan kerusakan yang ada di lapisan atas dari jalan itu akan kami Paket pekerjaan ini sempat tertunda akibat adanya perbaikan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5. Sebelumnya jalan di wilayah ini dikeluhkan warga karena banyaknya lubang yang membahayakan pengendara. Warga juga secara swadaya menutup sementara lubang agar tidak membahayakan, namun saat hujan lubang kembali terbuka. Orang jatuh, aku sama anak yang musik. Ya enggak? Nolongin terus gitu. Udah berapa kali kayaknya bapak betulin, aku lagi betul-betul. Warga berharap adanya drainase tambahan membuat Jalan Trikora tidak lagi banjir dan berlubang. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Balikpapan memperkirakan potensi hujan akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. BMKG menyebut hujan yang mengguyur Kota Balikpapan 1 minggu ke depan dengan intensitas ringan hingga sedang. Saat ini, Kaltim tengah masuk musim penghujan yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026. BMKG juga ingatkan perlu tingkatkan kewaspadaan potensi hujan lebat di daerah Kaltim bagian utara, mulai tanggal 8 hingga 11 Desember. Sementara untuk puncak musim hujan di Balikpapan diprediksi pada Desember hingga Januari. Kita lihat tadi kan mulai tanggal untuk wilayah utara ya, Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara yang waspada ini ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 11 terutama wilayah Mahulu itu yang tanggal 11 potensinya akan hujan lebat. Untuk Balikpapan sendiri sih insya Allah aman ya, tapi potensinya akan hujan lebat juga ada. Jadi memang perlu memantau informasi setiap hari ya, peringatan ini setiap hari dari link maupun dari stasiun meteorologi Balikpapan. Informasi lain, Saudara, Majelis Ulama Indonesia ajak masyarakat Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat melestarikan lingkungan. Selain itu, Saudara, warga juga diminta menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Menyikapi bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, seperti banjir bandang yang terjadi di Sumatera dan Aceh, Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk di Kabupaten Kuburaya, yang dinilai cukup kaya dengan sumber daya alamnya. Warga diminta merawat dan membudidayakannya dengan baik. Seminggu yang lalu kami baru saja melakukan mukerda, musyawarah kerja daerah se-Kalimantan Barat ya, di Hotel Maestro ya. Dan tema utamanya adalah soal lingkungan memang ya, bahwa kita punya kewajiban untuk merawat, menjaga dan membudidayakan sebagai khalifatullah fil ardi. MUI juga berharap umat turut memakmurkan masjid, baik dengan menggelar kegiatan keagamaan, sosial, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan. Baik, yang pertama tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan selamat dan sukses atas telah dibangunnya Masjid Al-Mansurin ini di Desa Rengas Kapuas. Dengan harapan mudah-mudahan dengan bangunnya masjid ini menjadi pusat pembinaan
Per Desember 2025 ini, Pemkab Kuburaya sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi bencana. Mitigasi ini termasuk mengenai banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berpotensi terjadi di musim penghujan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya budidaya ikan dalam ember bantu kader Posyandu di Pontianak sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan melantik 26 pejabat eselon 2 untuk penyegaran struktur pemerintahan. Gubernur pastikan seluruh proses rotasi telah mematuhi aturan dan mekanisme sesuai perundang-undangan. 26 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar resmi dilantik di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat 5 Desember 2025. Pejabat-pejabat ini menempati posisi strategis seperti kepala dinas, badan, dan biro yang memiliki peran penting dalam roda pemerintahan daerah. Gubernur Kalbar Rian Norsan bilang, rotasi atau rolling jabatan ini demi penyegaran struktur pemerintahan agar lebih optimal. Norsan juga menegaskan rotasi sudah sesuai prosedur dan seluruh tahapan berjalan transparan. Penyegaran, ya, untuk penyegaran di lingkungan pegawai tinggi Pratama, ya. Nah, jadi istilahnya tidak selama di situ terus, di tempat yang baru. Secara prosedur sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Untuk kemungkinan 6 bulan lagi kita akan job fit kembali, ya. Nah, kalau kira-kira 6 bulan ya, mungkin sesuai atau mungkin lebih baik, bisa terjadi kita putar lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Sugeng Haryadi yang kini dirotasi menjabat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggantikan Windy Priyastari berkomitmen akan fokus mengembangkan sport tourism dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalbar. Ke depan arahnya kita akan ke sport tourism juga akan kita galakkan ya, olahraga dan berwisata itu karena tidak bisa dipisahkan ya. Di mana ada olahraga masyarakat akan berkerumun di sana atau akan hadir ya, baik melalui event maupun event olahraga, event kebudayaan maupun event pariwisata itu sendiri. Jadi intinya kami mohon dukungan kepada seluruh stakeholder ya, dari KONI, dari BARI, dari organisasi kepemudaan, kita bersama-sama untuk membangun Kalimantan Barat. Gubernur menjelaskan, evaluasi kinerja tetap dilakukan dan para pejabat akan dipantau selama 6 bulan usai rotasi. Jika kinerja tidak optimal, maka akan dirotasi kembali. Dan ASN harus siap ditempatkan di mana saja tanpa memilih-milih posisi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi menarik lainnya, saudara, dampak positif program budidaya ikan dalam ember mulai dirasakan masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat, termasuk kader pos pelayanan terpadu atau Posyandu. Kader menilai program ini dapat membantu perekonomian dan menambah pembiayaan simpanan kas bersama milik Posyandu. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak melaksanakan panen perdana budidaya ikan dalam ember atau budik damber milik masyarakat. Satu di antaranya dilakukan di Posyandu Dewi Sartika di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota.
Di tempat ini, selama 2,5 bulan pemeliharaan, bantuan benih mampu menghasilkan 16 kg lebih ikan lele dengan pakan yang sudah dihabiskan sekitar 20 kg lebih untuk 3 wadah ember yang diberikan. Ketua Posyandu menjelaskan hasil yang diperoleh ini nantinya akan dijual untuk keperluan kader. Kemudian sebagian uang lagi dibelikan bibit lele yang baru untuk pemeliharaan ulang. Sisanya lalu dimasukkan dalam kas bersama sebagai simpanan pembiayaan tambahan bagi operasional Posyandu. Prosesnya sebetulnya sih tidak susah Pak, karena juga kami dibantu pangan sudah dibantu, tinggal pengerjaannya aja. Di sini lelenya ini saya bersihkan, ini sama-sama kader ya Pak ya, kader juga, bukan saya juga ya, dibantu kader juga. Seminggu itu 2 kali tetap pakannya saya kasih pagi, siang, sore, terus kalau tengah malam itu saya kasih supaya soalnya kalau tengah malam nggak dikasih, dia tuh suka antar makan, antar teman-teman tuh kejadian itu tengah malam. Panen dilakukan serentak di 3 titik lokasi berbeda, termasuk di Kelurahan Palima dan Kota Baru. Tahun ini, bantuan program Budik Number menyasar 30 kelompok masyarakat di 6 kecamatan sekota Pontianak. Setiap tempat pemeliharaan mendapatkan 180 bibit ikan lele dengan per satu wadah diisi 60 ekor benih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah 2 tempat untuk panen lele di dalam ember, tadi di Posyandu Bungaran Rampai, sekarang di Posyandu Dewi Sapika. Alhamdulillah di tempat ini panennya cukup signifikan, bisa sampai kurang lebih 16 kilo yang kita beri bantuan ini. Ini semua berkat dukungan dari tim penggerak PKK, dari Busekda, dari Posyandu dan dari Dinas Pangan dan semua. Ke depan, pemerintah menargetkan semakin banyak bantuan urban farming yang akan disalurkan dengan jumlah ikan dan program yang lebih beragam, terutama yang bisa membantu perekonomian warga. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, ruang refleksi bernuansa empati dihadirkan untuk menunjukkan suara dan emosi korban kekerasan seksual dan KDRT melalui video voice dan foto voice. Lewat ruang ini, saudara, pengunjung diajak merasakan langsung pengalaman para korban. Sebuah ruang refleksi memvisualkan emosi korban kekerasan seksual dan KDRT dihadirkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui video voice dan foto voice yang dipamerkan, pengunjung diajak merasakan langsung apa yang dialami korban. Video voice yang ditampilkan berisi gabungan rekaman sejumlah korban tentang dampak kekerasan yang mereka alami. Tak hanya itu, hasil gambaran perasaan korban juga terpajang melalui foto voice lengkap dengan catatan emosi mereka. Salah satu pengunjung mengaku ikut merasakan apa yang disampaikan dalam pameran ini dan berharap ruang refleksi atau pameran serupa dapat terus diperbanyak. Merinding aja sih Kak, kayak kok keren banget orang-orang ini, survivor ini, dan ada juga sedikit kemarahan sama pelaku-pelakunya dan lain sebagainya. Juga setupnya juga keren banget, benar-benar mewakilkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi harapannya tentunya selain mereka lebih sering lagi pameran, mungkin bisa diperbanyak lagi, masih banyak mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang punya hasil penelitian yang keren-keren juga. Ruang refleksi atau pameran ini merupakan hasil penelitian dari sejumlah mahasiswa psikologi di Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Banyaknya itu terkait dengan kesadaran tadi, karena kami mewawancara langsung pada korban-korban yang mana salah satu yang menyebabkan mereka tuh takut untuk speak up tuh salah satunya stigma dari masyarakat sendiri. Karena kan banyak juga korban-korban KDRT di luar sana yang takut untuk bercerita karena banyak dari mereka tuh menganggap orang-orang di sekitar mereka tuh itu aib keluarga, kita harus dilindungi. Pameran ini dihadirkan sebab masih banyaknya kasus kekerasan dan stigma masyarakat yang kerap mengabaikan suara para korban, terutama di Banjarmasin yang mengalami peningkatan kasus kekerasan setiap tahun. Sehingga dengan pengemasan dalam bentuk video voice dan foto voice diharapkan lebih mudah diterima masyarakat.
Ya, dari mereka juga memang khusus foto voice dan video voice karena itu lebih menggambarkan dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya perempuan, dan lebih humble, maksudnya lebih diterima dengan berbagai kalangan. Lebih menyentuh ya Bu dengan karena langsung ada gambar-gambar atau apapun segala macam. Melalui ruang refleksi ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami suara para penyintas dan mendorong lingkungan yang lebih peduli dan aman bagi korban kekerasan. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Kompas Pagi masih akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polresta Samarinda menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kota Samarinda. Modusnya adalah bersekongkol melakukan kredit fiktif. Satu tersangka merupakan ASN yang menjabat sebagai kepala bagian kredit, diduga memproses kredit fiktif dan melakukan penggelapan dana pelunasan dan pencairan nasabah sejak tahun 2019 hingga 2020. Sementara SM, warga sipil, membantu menyediakan data calon nasabah. Dari kasus ini, polisi menyita uang senilai Rp404 juta serta sejumlah dokumen, termasuk dokumen penyertaan modal kredit fiktif hingga merugikan negara Rp4,6 miliar. Para tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Total kerugian negara yang ditimbulkan oleh 2 orang tersangka ini setelah melalui hasil audit dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan yang bersangkutan ini telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp4.553.134. Pelepasan anggota Taruna Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dalam upacara pada Jumat pagi 5 Desember. 7 anggota Tagana dan 2 anggota Kuartir Daerah Pramuka Kalimantan Selatan ini akan bertugas selama 15 hari. Harap mudah-mudahan tim kita dapat juga membantu meringankan beban penderitaan kawan-kawan saudara-saudara kita di Sumatera sana. Anggota Tagana yang dikirim mengaku senang bisa membantu tugas kemanusiaan. Atas dukungan Dinas Sosial Provinsi, kami bisa menjalankan misi ini untuk kemanusiaan. Kesembilan petugas yang dikirim memiliki keahlian masing-masing, seperti untuk membantu dapur umum, penanganan psikologi korban, dan pencarian. Ini ada 9 orang yang diberangkatkan dan mereka memiliki spesialisasi. Yang pertama adalah dapur umum, untuk pelayanan dapur umum yang biasa menangani di atas 10.000 paket makanan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah spesialisasinya layanan dukungan psikososial. Ini LDP yang penanganan para korban bencana, pasca bencana itu sendiri. Kemudian untuk yang mereka juga ahli di CSSR. Untuk tahap kedua nanti direncanakan disiapkan anggota Tagana untuk membantu korban di Aceh. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebuah toko kopi di sudut Pasar Bauntung, Banjarbaru bergerak untuk korban bencana di Sumatera. Bertajuk Brewing for Charity, aksi bar takeover dilakukan oleh 2 barista asal Mandiangin, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Mereka menyediakan beragam biji kopi lokal maupun internasional, hasil donasi dari pegiat kopi di Banjarbaru, utamanya biji kopi dari Pulau Sumatera seperti kopi Gayo.
Setiap seduhan biji kopi dihargai Rp20.000 per cap dan seluruhnya akan didonasikan bagi korban banjir di Sumatera. Ini pun kita membawakan biji yang kena bencana tersebut. Ada yang dari Gayo, terus dari roastery lokal dari Banjarbaru juga membantu, ada support dari biji-biji yang lain untuk pilihan kopinya jadi variatif. Kita ngebantu saudara-saudara kita yang kena bencana, meskipun kita tidak bisa ke sana. Semoga bantuan kecil kita ini membantulah untuk kesana. Seorang pengunjung asal kota Banjarbaru, Septi, bilang kegiatan ini sangat bagus. Selain meramaikan, Septi juga ikut berdonasi. Iya, sengaja datang hari ini mau lihat toko kopi Cap Abah. Ternyata lagi ada charity buat korban banjir di Sumatera kan. Jadi semangat banget nih kok ada toko kopi yang kayak gini. Kan baru pertama nih lihat yang kayak gini. Jadi beli kopi terus bayar pakai donasi. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan korban bencana di Sumatera dan kegiatan positif seperti ini bisa menginspirasi semakin banyak toko kopi lainnya. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 26 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar resmi dilantik di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat 5 Desember 2025. Pejabat-pejabat ini menempati posisi strategis seperti kepala dinas, badan, dan biro yang memiliki peran penting dalam roda pemerintahan daerah. Gubernur Kalbar Ria Norsan bilang, rotasi atau rolling jabatan ini demi penyegaran struktur pemerintahan agar lebih optimal. Norsan juga menegaskan rotasi sudah sesuai prosedur dan seluruh tahapan berjalan transparan. Penyegaran, ya, untuk penyegaran di lingkungan pegawai tinggi Pratama, ya. Nah, jadi istilahnya tidak selama di situ terus, di tempat yang baru. Secara prosedur sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Untuk kemungkinan 6 bulan lagi kita akan job fit kembali, ya. Nah, kalau kira-kira 6 bulan ya mungkin sesuai atau mungkin lebih baik, bisa terjadi kita putar lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Sugeng Haryadi yang kini dirotasi menjabat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggantikan Windy Prihastari berkomitmen akan fokus mengembangkan sport tourism dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalbar. Ke depan arahnya kita akan ke sport tourism juga akan kita galakkan ya, olahraga dan berwisata itu karena tidak bisa dipisahkan ya, di mana ada olahraga masyarakat akan berkerumun di sana atau akan hadir ya, baik melalui event maupun event olahraga, event kebudayaan maupun event pariwisata itu sendiri. Jadi intinya kami mohon dukungan kepada seluruh stakeholder ya, dari KONI, dari BARI, dari organisasi kepemudaan, kita bersama-sama untuk membangun Kalimantan Barat. Gubernur menjelaskan, evaluasi kinerja tetap dilakukan dan para pejabat akan dipantau selama 6 bulan usai rotasi. Jika kinerja tidak optimal, maka akan dirotasi kembali. Dan ASN harus siap ditempatkan di mana saja tanpa memilih-milih posisi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Firza Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen, terpercaya.